Oke, sekarang kita akan membahas tentang perintah elips untuk menggambar lingkaran lonjong. Ya. Untuk mengakses perintah elips ini, Anda bisa mengklik icon elips yang ada di toolbar Draw, atau Anda klik menu Draw, pilih elips. Nah, di sini ada beberapa metode penggambaran elips. Atau jika Anda ingin menggunakan command line, Anda tulis elips. Oke. Nah, akan muncul beberapa spesifikasi yang bisa kita masukkan. Escape untuk membatalkan. Selain menuliskan tulisan elips seperti tadi, Anda bisa saja cukup menuliskan EL. Oke. Nah, di sini pada spesifikasi pertama kita diminta untuk menentukan aksis endpoint-nya. Aksis itu kalau diibaratkan sebagai sumbu. Ya. Endpoint-nya misalnya sumbu ini, sumbu horizontalnya, klik misalkan, kemudian muncul lagi other endpoint of axis, ya, poin terakhir, poin lain dari sumbu, yaitu misalkan jika di sini karena ada gridnya ini per 1 unit, jika kita ingin membuat sumbu dengan panjang 4 unit, maka di sini letaknya. Tentu saja snapnya dinyalakan dulu. Oke. Setelah itu kita diminta untuk menentukan, ya, jarak sumbu vertikalnya. Jadi walaupun saya tarik ke sini, ya, panjangnya tetap yang berubah adalah panjang sumbu vertikal, karena yang diminta ini adalah panjang sumbu vertikal. Bisa Anda klik sendiri, atau misalnya jika ingin presisi Anda tuliskan di sini. Contohnya misalkan kita ingin panjang sumbu vertikalnya adalah misalnya 2. Anda tulis 2. Oke, jadi ini adalah jarak dari center ini ke sini 2, ya. 0, 1, 2. Oke, jadi itu. Sekarang skalanya Yundo. Oke. Jika tadi kita menentukan dulu poin busur-busurnya, maka pada kali ini kita coba akan menentukan dulu senternya, ya, titik pusat elipsnya. Berarti ketika muncul pertanyaan ini Anda tulis C. Nah, sekarang Anda tentukan center atau titik pusat elipsnya. Misalkan saya pilih di sini. Oke. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan endpoint aksisnya secara horizontal atau vertikal, misalkan ini, ya, sebesar ini. Kemudian, nah, setelah itu kita diminta ya, jarak endpoint selanjutnya, ya. Nah, misalnya 2. Oke, maka hasilnya elips seperti ini. Oke. Nah, perlu Anda ketahui bahwa bentuk elips ini tidak mesti horizontal atau vertikal. Bisa saja bentuknya miring misalnya. Elips, nah, misalkan saya menggunakan ini endpoint-nya di sini. Kemudian, nah, ini snapnya saya matikan. Sorry, ortonya juga. Ini snap apa-apa, misalkan di sini. Oke. Nah, setelah itu saya buat sini. Oke, bentuknya seperti itu. Oke, sekarang kita buat lagi, enter untuk mengulangi. Misalnya di sini. Kemudian kita buat sini. Oke. Oke. Nah, kita juga bisa membuat busur elips, artinya elips yang tidak tertutup, ya. Caranya Anda masih bisa menggunakan perintah elips atau menggunakan perintah elips ARC. Nah, jika kita gunakan dulu elips, nah, di sini Anda pilihnya ARC atau Anda tulis A. Nah, di sini kita diminta untuk
menggambar dulu elipsnya yang akan kita buat. Ya, endpointnya di mana? Oke, sekarang misalnya di sini sama. Jadi kita membuat elipsnya dulu. Nah, setelah itu kita juga diminta untuk menentukan sumbu vertikalnya. Nah, setelah itu kita diminta untuk menentukan, ya, titik pertama dimulainya busur. Misalkan saya ingin di sini. Oke. Setelah itu tentukan misalkan di mana akhirnya. Nah, di sini. Oke, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba menggunakan ellipse ARC. Nah, ini kalau ini kita diminta langsung menentukan ini. Misalkan, oke, ortonya matikan. Misalkan di sini kita diminta buat dulu elipsnya. Oke. Nah, oke, sudah terbuat. Nah, sekarang dimulainya dari mana busurnya? Misalkan dari sini. Atau misalkan Anda tulis di sini sudutnya, misalnya 180. Berarti mulainya dari sini. Oke, setelah itu terakhirnya misalkan Anda buat 270. Maka hasilnya itu. Oke. Anda bisa mencoba-coba sendiri mengenai ellipse dan ellipse ARC ini. Oke.